artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz karena menentang poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja loh, banyak tentang tata cara makan. Salah satu aja nih kan yang paling kontroversial. Terus Yang paling banyak kok. Nggak gini soal Kak, tentang nikah. gini Kak Dea, satu hal yang paling kontroversial Kak Dea tentang poligami. Ini kan isu yang sangat hangat. Halo? Jadi sebagai seorang muslimah Kak Dea sangat menentang poligami ya. Aku nggak menentang. Tadi katanya menentang, sekarang takut sama Pak Ustadz nih. Aku bilang aku nggak menentang, cuma untuk di zaman sekarang istri mana yang rela suaminya nikah lagi? Berarti Kak Dea nggak sepakat dengan poligami. Enggak, Enggak. karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang salah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz karena menentang poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja loh, banyak tentang tata cara makan. Salah satu aja nih kan yang paling kontroversial. Terus Yang paling banyak kok. Nggak gini soal Kak, tentang nikah. gini Kak Dea, satu hal yang paling kontroversial Kak Dea tentang poligami. Ini kan isu yang sangat hangat. Halo? Jadi sebagai seorang muslimah Kak Dea sangat menentang poligami ya. Aku nggak menentang. Tadi katanya menentang, sekarang takut sama Pak Ustadz nih. Aku bilang aku nggak menentang, cuma untuk di zaman sekarang istri mana yang rela suaminya nikah lagi? Shalom. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa dan pastinya memberkati kita semua. Saya mau membagikan satu firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia. Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua. Artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz karena menentang poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja loh, banyak tentang tata cara makan. Salah satu aja nih kan yang paling kontroversial. Terus Yang paling banyak kok. Nggak gini soal Kak, tentang nikah. gini Kak Dea, satu hal yang paling kontroversial Kak Dea tentang poligami. Ini kan isu yang sangat hangat. Halo? Jadi sebagai seorang muslimah Kak Dea sangat menentang poligami ya. Aku nggak menentang. Tadi katanya menentang, sekarang takut sama Pak Ustadz nih. Aku bilang aku nggak menentang, cuma untuk di zaman sekarang istri mana yang rela suaminya nikah lagi? Berarti Kak Dea nggak sepakat dengan poligami. Enggak, Enggak. karena aku bukan hidup di zaman Nabi.
Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu kenapa adanya poligami karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang salah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz karena menentang poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja loh, banyak tentang tata cara makan. Salah satu aja nih kan yang paling kontroversial. Terus Yang paling banyak kok. Nggak gini soal Kak, tentang nikah. gini Kak Dea. Satu hal yang paling kontroversial Kak Dea tentang poligami. Ini kan isu yang sangat hangat. Halo? Jadi sebagai seorang muslimah Kak Dea sangat menentang poligami ya. Aku nggak menentang. Tadi katanya menentang, sekarang takut sama Pak Ustadz nih. Aku bilang aku nggak menentang, cuma untuk di zaman sekarang istri mana yang rela suaminya nikah lagi? Tidak ada. Percayanya mereka ke gosip. Iya, cobalah dibilang tadi tuh Injil sudah dirubah-rubah, itu gosip, nggak ada itu, nggak ada. Ya, mau dicari di mana juga nggak ada itu. Itu hanya omongan dari mulut ke mulut, makanya saya bilang gosip, gitu loh. Ya, dikatakan Injilnya sudah dirubah-rubah, gosip lagi. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nikah. Waduh, mana ini yang nantangin saya ini kok belum nongol-nongol? Ini orangnya mana sih? Gimana nih? Disuruh beriman kepada Injil malah nggak beriman. Iya, The Truth. Silakan The Truth. Iya, Tolonglah disadarkan dulu umat muslim ini, kenapa kok banyak yang seperti ini, kok semuanya sudah pada percaya gosip ini, nggak percaya lagi Quran, gimana ini? Silakan. kelemahannya kita itu nggak baca Quran sebenarnya. Lebih senang dengerin omongan Juma didengerin. Kan gitu, ulama-ulama yang nggak benar sebenarnya. Tapi masalahnya kita nggak mau cek. Ya kan di Al-Quran gitu dikatakan, berhukumlah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Jadi salah kalau kita ini pengikut Nabi Isa, salah itu teman-teman. Kita ini bukan pengikut Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu memberitakan Injil, Al-Maidah 46. Jadi ngaur tuh. Syariat kita syariat di dalam Quran, bukan syariat yang di dalam Injil gitu loh. Gitu. Tapi Bang Edis, ngomong-ngomong, si Juma punya jurus baru tuh, tahu nggak? Apa jurusnya? Kan dia kan mulai kendor tuh kan. Kalau buat komal kan udah mulai sedikit viewersnya. Jadi jurus sekarang coba lihat teman-teman tuh si Juma itu. Jadi dia buat akun yang teman-teman Kristen debat tuh, kayak Raja Debat tuh. Percis akunnya itu Raja Debat Percis. Yang ada bendera Indonesia sama bendera Israel itu. Jadi dia lagi menerapkan hadis, mungkin menerapkan hadis yang mana itu? boleh berdusta dalam 3 hal itu. Iya. Jadi dia tuh aku pikir memang Raja Debat kan hostnya kan. Oh, rupanya bukan, nyamar aja. Komplotan dia itu Bang Edis. Coba lihat tuh teman-teman tuh. Tadi saya sempat lihat sih sebelum ini. Ini ada yang nantang saya katanya. Ayo debat katanya. Saya pun nggak datang-datang orang yang nggak tahu ini. Ya coba tanya Bang Rehan dulu, Bang Edis tuh Bang Rehan tuh. Oke, Rehan, Anda Muslim Rehan? Rehan Muslim? Saya Muslim. Oke, Rehan. Ini The Truth ini dia Muslim juga. Tetapi dia ini tentu saja berbeda dengan kamu ini. Silakan The Truth, coba ini. Siapa tahu si Rehan ini pengikut Juma atau gimana, silakan. Ya, ditanya aja Bang. Ya Rehan, kamu nggak disuruh beriman kepada
kitab-kitab sebelumnya nggak? Kamu disuruh beriman Ya, kepada kitab-kitab suruh sebelumnya apa percaya disuruh sih. beriman kitab-kitab sesudahnya? Sebelumnya, karena di surat Ali Imran itu kan sudah dijelaskan juga bahwa kita harus beriman kepada Taurat dan Injil. Di surat Ali Imran sudah Lalu dijelaskan lalu juga. kenapa kamu beriman kepada kitab sesudahnya? Ya kan yang bilang Al-Quran, Bang. Di mana? Berimanlah kamu kepada kitab sesudahnya mana? Surat Al-Imran. Surat apa? Surat Al-Imran. Al Imran. Ini Ali Imran Bang Rehan. Al Imran. Al Imran katanya. Aduh. Rehan, kamu jadi Islam udah berapa lama? Imran. Apa? Dari kecil, Bang. Dari kecil. Tadi kamu bilang Al Imran apa Ali Imran? Tadi kamu bilang Al Imran lo, kamu bilang tadi Al Imran, bukan Ali Imran lo, kamu bilang tadi Al Imran kamu bilang. Betul nggak? Bang, kan didengerin, Bang. Kan didengerin dulu, jangan ketawa dulu loh, Bang. Tadi kamu bilang apa? Salah. Ketawa dulu Bang sih. Rehan Jadi bilang Al Imran Bang. Iya, Anda bilang Al Imran bukan Ali Imran loh. Ali Imran. Kalau Anda bilang Al Imran, saya menjadi semakin yakin bahwa memang banyak umat muslim yang seumur hidup nggak pernah pegang Quran. Seumur hidupnya nggak pernah dibaca. Senangnya dengerin Juma, dengerin siapa namanya? Ustadz yang siapa itu? Bang Edis. Yang di dalam salib ada jin kafir tuh siapa tuh? Abdul Somad. Abdul Somad, gak jelas juga itu ya. Aduh. Di Bang Rehan, Injil itu ada di mana sekarang Bang? Injil tuh Bang. Injil. Sulit ini, sulit. Injil di mana ya? Abang disuruh beriman, iya kata abang ada di surat Ali Imran. Banyak itu Bang, Al-Maidah ada juga. Di situ banyak itu, banyak. Di Al-Maidah, Ali Imran benar abang tadi itu. Di ayat permulaan kayaknya ya. Ayat 3 ya kayaknya Iya, ya. ayat permulaan di Ali Imran. Ayat permulaan, betul. Terus Injil yang mana itu Bang? Injil itu masih ada nggak? Pusing. Aduh, nanti belum ditanya Injil itu apa tuh Bang Agus. Makin bingung jawabnya nih. Oke, gitu aja. Ini kayaknya udah datang ini orangnya. Gini aja Bang Rehan, aku ngasih clue. Bang Edis aku pamit ya. Oke, Bang Rehan, oke. aku ngasih clue gini. Bang Rehan, kalau abang mau tahu apa itu Injil, isinya apa, tanya sama Bang Edis biar diinjili. Terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama terus. Ya. Loh, kemana lagi Bang. tadi dia? Bang, Loh. Tadi udah datang tadi. Bang. Kok keluar lagi? Waduh. Bang Edis. Iya, Rehan, silakan Rehan. Tadi pertanyaannya gimana? Itu loh, tertulis di layar itu Hmm? kan di dalam Quran disuruh beriman kepada kitab Kitab-kitab sebelumnya. Betul. Betul. Tetapi umat muslim kenapa tidak melakukan itu, malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Quran? Ya kan kalau ini Bang ya, kalau Quran kan kayak diterangkan di surat Ali Imran tadi bahwa kita harus beriman kepada Taurat dan Injil. Kan kita hanya percaya, kan semua dari kitab Jabur, kalau di Quran kan Jabur, kalau di Kristen apa? Mazmur. Saya nggak ngerti kamu nih ngomong apa. Kalau di Islam kan kitabnya ada 4 Bang. Ini di Islam loh Bang. Jangan di Kristen ya. Ini di Islam. Kan ada 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud.
Waduh, jangan diturun-turunkan dulu. Yang disuruh itu kan kamu disuruh beriman. Iya, Nyata-nyatanya kamu makanya nggak beriman gitu loh. Ya udahlah, kamu ya belajar dulu lah dijelaskan ya. di Quran tadi loh, Pak. Rehan, belajar dulu lah. Nanti jadi nggak gabrul kita, nggak jelas diskusi kita. Saya menunggu orang yang berilmu. Oke, terima kasih. Sorry Rehan, saya turunkan. Tadi udah datang, tadi saya lihat dia kemana ini perginya. Aduh, malah datang si Sultan lagi. Aduh, Sultan ini malah Sultan lagi bikin pusing nih si Sultan ini. Assalamualaikum Terima kasih Hedi. Bang Rumi. Kamu kok memberi salam kepada saya si Sultan? Gak apa-apa, aku mendoakan kau biar kau cepat dapat hidayah. Sultan, di dalam Quran itu, di dalam ajaran agamamu itu jangan memberi salam. Apa-apa. Oh, kamu malah memberi salam loh. Khusus buat kau, aku berikan salam. Tapi menjawab salam Edis, aku gak bisa. Aku cuma jawab sampai waalaikum dah. Loh, kok aneh? Berarti kamu udah gak percaya lagi sama Muhammad ini? Percayalah, dah aja. Loh, Kau main turunkan, Muhammad Dis. Muhammad Kau main mengatakan turunkan, Dis. Malas aku, Dis. enggak, Muhammad mengatakan di dalam hadis, janganlah kamu memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan himpitlah mereka ke jalan yang sempit. Aku mau berikan kau salam, dah. Sampai titik. Enggak, berarti kau enggak percaya sama Muhammad lagi berarti. Percaya, apa pula aku percaya aku Muslim. Itu kan omongan Muhammad kayak gitu. Iya, pokoknya aku pengen memberi kau salam. Kan dah. ngeles kan? Sultan, dengarkan, Sultan. Begini, Gini, Dis, Sultan dah. gini, denger nih Sultan. Aku pengen kita itu diskusi itu ada isinya gitu loh. Jangan Ada nggak isinya, jelas. kau kalah dikit aku kau turunkan. Bukan gini loh, kau kan kasih saya salam. Artinya apa? Assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum itu? Sejahtera, buat kamu. keselamatan atas kamu, kan gitu. Sejahtera apa? Keselamatan. Iya, keselamatan atas kamu. Berarti kan Iya, kamu mendoakan supaya saya ini selamat, benar. betul? Biarkan kamu bisa Nah, mendoakan sedangkan Muhammad bilang dalam hadis, janganlah kamu memulai memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Berarti kan kamu nggak percaya lagi sama Aku Muhammad. nggak percaya. Kalau nggak percaya berarti aku udah Kristen, Dis. Aku Muslim tulen. Kenapa pula kau bilang nggak percaya? Sekarang kau ucapkan salam sama kau. Udah, kalau kau nggak mau jawab, udah apa-apa. Bukan, Oke, saya nggak mau selesai, kan? jawab, Sultan. Dengerin, Ayo, Sultan. udah selesai. Apa pula Aduh, itu ini kau sulit ini, Sultan. Enggak, ini harus kita selesaikan dulu, Sultan. Ini harus kita selesaikan dulu. Dengarkan, Sultan. Kalau Muhammad ngomong begitu, artinya kau boleh nggak memberi aku salam? Edis. Enggak, ini jawab dulu. kau ilmu- Kalau Nggak, tunggu dulu. sebentar, Sultan, ini ilmu kau baru lari mau. dapat. Nggak, Sultan, Makasih dengarkan ya, dulu, Bang Sultan. Tommy. Sultan, Tunggu dulu. Sultan, Kau kan dengarkan udah dulu. jelaskan tadi. Dengar dulu. Sultan. Nah, kau udah jelaskan tadi, Kalau kan? ini yang saya bilang kenapa saya malas diskusi. Karena kamu orangnya seperti ini. Kamu akui saja. Iya, saya belum tahu tadi. Sekarang saya sudah tahu, kan gitu enak. Aku udah tahu. Sebelum ini, aku setiap masuk sama kau, aku bilang salam. Dah. Tiba-tiba sekarang kau dapat ilmu baru. Kau langsung ajar aku pakai kata-kata itu. Ya kalau emang nak mau, kedepannya aku nak mau pakai itu. Bukan, Oke? saya nggak mau. Kalau kau bilang Aku begitu. udah lama tahu ini, tapi setiap aku masuk room kau, aku selalu mengucapkan salam. Dah. Oke, sekarang gini aja. Aku minta betul, betul. kejujuranmu. Gini, aku minta Tunggu dulu. kejujuranmu. Sebentar, Sultan. Tunggu dulu, aku belum kelar kau potong-potong. Tunggu dulu, dengar dulu lah. Setiap aku masuk room kau, aku selalu mengucapkan salam. Sebelum ini, ya kan? Assalamualaikum Edis, kau jawab waalaikumsalam. Mungkin oke kau baru dapat ilmunya. Sekarang kau protes itu tuh. Oh sekarang nggak boleh ngomong salam. Oke, setelah ini aku nggak bakal ngomong salam lagi ke kau. Oke, sekarang gini. Kelar urusan. Nggak usah kau bahas salam Mau lagi. takut kan? Nggak usah kau bahas salam lagi. Takut dibahas dia. Bukan nggak takut bahas Edis. Nggak usah kau bahas. Sekarang udah aku terangkan kan. Oke, sekarang Kau terakhir sebelum kita ke tema nih, Sultan. Jadi sebenarnya menurut Muhammad, umat Muslim boleh nggak memberi salam kepada agama lain? Kalau ceritanya begini ya Desa, aku ceritain dulu ya. Jadi dulu. Boleh waktu atau tunggu enggak? dulu, Bang. Di sini dalilnya. Sultan. Di Boleh sini atau dalilnya. enggak? Bentar. Sini dalilnya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW itu pernah berjalan dengan sahabat. Jadi ada orang kafir Yahudi
mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah hanya menjawab wa'iyyakum. Waalaikum, nggak pakai salam, waalaikum. Jadi apa doa dari orang itu? Jadi doa orang Yahudi itu kecelakaan buat Rasulullah, bukan keselamatan. Dibalas dengan Rasulullah, waalaikum. Semoga itu juga kembali kepadamu. Itu dalilnya. Tak boleh mengucapkan salam. Jadi selama ini kan aku mengucapkan salam tiap masuk ruangan kau dah. Kau dah. Sebentar, Sultan. Berarti hadis itu bohong Sebentar. berarti. Bukan bohong, aku yang salah. Aku Dah. bacakan hadisnya ya. Aku yang bacakan salah, dah. hadisnya. Aku yang salah. Puasa. Gitu kan enak. Edis. Oke, berarti kau bilang dulu, berarti umat muslim tidak boleh Nggak memberikan mau aku salam begitu. kepada Kau potong-potong videoku, nggak gimana mau. sebentar dulu Sultan. kau Ini gila sudah kan? ada MUI Boleh loh, gila dengar. kan? Sultan, ini MUI, kau nggak usah takut. MUI sudah mengatakan haram haram salam lintas agama. Gimana sih? Edis. MUI sudah mengatakan haram salam lintas agama. Kenapa kau takut? Kau kan bersama dengan MUI. Biar jelas Udah. kita itu. Udah, aku kan udah bilang kalau emang iya aku salah. Kalau seandainya emang kau tak mau diucapkan salam, aku salah. Bukan Kau baru saya nggak dapat mau, ilmu. Sultan. Kau baru dapat ilmu baru, Dis. Sultan, bukan saya Dulu tidak kau balik mau. kemarin, kau balik assalamualaikum aku bilang. Mutar-mutar terus itu Kau lagi. jawab waalaikumsalam. Bersikeras dia, saudara-saudara. Bukan Walaupun udah jelas bersikeras, Pak. tertulis di situ, dia nggak mau mengakuinya. Nggak mau dia mengakuinya. Oke, Oke, kita aku terus. aku Sultan, kau kalau aku- ngerokok begini nanti kena ban loh kamu nanti. Mana ada merokok kau? Mana ada merokok? Itu ada asap tadi. Asap buhur ini, asap buhur yang wangi-wangian itu. Iya, TikTok kan mendeteksinya itu asap. Oke, saya terusin. Sultan, ini yang lebih parah dari itu. Ya, kenapa umat Islam tidak percaya lagi dengan Al-Quran, malah lebih percaya kepada gosip-gosip yang nggak jelas sumbernya dari mana? Contohnya, Contohnya, kamu di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. ini udah pernah kita bahas, Dis. Tema lain lah, carilah. Benar nggak kau disuruh beriman kepada kitab sebelumnya? Iya, tapi ini udah pernah kita bahas kan? Iya, sebentar dulu. Ini kau lari terus lu, Sultan. Enggak, ini biar semua orang Ini tahu udah dulu. sering Biar kita bahas. biar semua orang tahu dulu. Biar semua orang tahu. Kamu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Betul, Disuruh beriman kepada Injil, betul? betul. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Melakukan. Bagaimana yang tidak kita lakukan? Mana Injilmu mana yang kamu disuruh beriman kepadanya? Aku percaya di dalam Injil itu ya tulisan merah yang Enggak, kata-katanya bukan itu. Mana Injil yang kamu disuruh beriman kepadanya? Mana Injil? Maksudnya aku harus pegang Injil gitu. Enggak masuk kan? Udah, apalah yang kamu kuasai lah. Yang kamu kuasai aja yuk. Yang kamu kuasai apa? Yuk. Saya nggak mau Udah, debat apa tuh? dengan tema yang nggak kamu kuasai. Apa ya? Kira-kira Apa apa yang kamu tema tahu? kau? Apa yang kamu tahu, Sultan? Tentang apa? Ya, apalah yang kamu tahu apa? Wah, aku bahas tentang ini ya. Kemarin tuh kan sempat buka pembahasan tentang masalah ini pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Pengikut orang mati, kau bilang itu kan. Sedangkan kami pengikut Yesus yang ada di surga, kau bilang itu. Iya, iya. Sebentar, ku ganti Iya, dulu kan? layarnya. Gini. Layarnya harus diganti dulu. Aku sedikit aja deh, aku nggak lama-lama. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Lama aku, Dis. Ini, Nah, ya. ini. Mm. Ya, gimana? Apa yang mau kamu anukan di sini? Ya, aku mau tanya. Kau bilang kemarin bahwa berarti umat Islam itu pengikut orang mati. Sedangkan kami pengikut Yesus yang ada di surga, gitu kan. Itu kau bilang kan. Nah, itu kau pakai tepuk tangan. Aku mau tanya aja tentang Matius ini. Di situ diungkapkan bahwasanya Yesus itu hanya diutus untuk Bani Israel. Untuk orang Israel. Ah, jadi Emang iya. bagaimana pendapat kau tentang itu? Kau orang Bani Israel kah? Yesus kan mengutus murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain.
Nggak ada itu bikinnya di sini itu lain lagi. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Iya, memang Israel. Yesus nggak pernah diutus ke Indonesia, gimana kamu itu? Nah itu gimana? Kenapa kok itu jadi itu Bani Israel? Kenapa Ya, yang Yesus kan tahu mengutus murid-muridnya, gimana kamu itu? di situ tidak ada murid-muridnya ditulis? Kau bisa baca tak? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang kau mengaku dipimpin oleh Yesus kata kau. Sedangkan Yesus tak mengakui memimpin kau. Dia memimpin Sultan. cuma untuk orang Israel. Sultan, Injil itu kan bukan cuma pasal yang kamu baca itu, kan masih panjang Kan lagi. aneh kau kan? Kau giliran Al-Quran aneh. kau minta tulisannya tuh tertulis sejelas-jelasnya. Giliran ini kau bilang murid-murid Yesus. Kan aneh kau. Di mana Anehnya gimana? di mana di situ tertulis murid-muridnya Yesus? Di situ nggak ada tulis murid. Aku kata Yesus. Nah, cepat jawab. Yesus memang diutus hanya kepada orang Israel. Ngapa kau sok-sok jadi dituntut Lalu oleh Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil Tidak ke seluruh ada penjuru ditulis di Matius bumi. itu. Mana tulisannya? Tidak ada tulisan di Matius itu. Aku katanya, aku bukan murid-muridnya. Ketawa penonton ini. Jangan kalah kau, nanti hilang follower kau. Sultan, jadi gini. kupikir ada ilmu gitu loh kau Sultan. Kalau nggak ada ilmu gimana kita mau diskusi begini? Aku tampilkan di Kupikir layar ada ya ilmu. Matius itu. Itulah kau. Habis main kau kan, jadi hilang nanti Enggak, hilang nanti penggambar kau. kupikir lah kau ada ilmu, ternyata nggak ada, gimana? Jadi kau pun merasa dipimpin Yesus, sedangkan Yesus tak Oke, mau. ku tanya memimpin sama kau. kamu sekarang Sultan. Muhammad diutus kau ke jawab Indonesia? aja itu dulu. Enggak, ku pakai standar yang sama. Muhammad diutus ke Indonesia enggak? Tapi Muhammad tuh diutus untuk seluruh alam. Kapan dia ke Indonesia? Kapan? Dia Bukan kapan ada ke di Indonesia? tapi di Al-Quran tuh Iya, ditulis. iya, Muhammad buktinya itu dia ke diutus Indonesia untuk nggak? Aku tanya, buktinya dia ke Indonesia nggak? Bukan begitu standar kau pakai. Nah, Di itu. kitab kau. Dengar. Gini, dengar. Kau dibikin, aku Dengarkan, diutus hanya dengar. untuk Bani Oke, Israel. Sultan, Terus Sultan, sekarang dengarkan. kau ngaku-ngaku Dengar. kau jadi umatnya Yesus. Dengarkan kan Sultan. aneh. Dengarkan Sultan, dengarkan. Kenapa Ustaz ini? Hari ini kalau kau pakai logikamu, kalau kau pakai pikiranmu, kau berhenti percaya kepada Quran. Aku bukan pakai logika, aku baca dengarkan, Injil. dengarkan. Saya ikut logikamu ini. Kamu bilang Muhammad diutus kepada segala bangsa, betul? Seluruh umat. Seluruh manusia, betul? Oke, menurut Al-Quran pernah nggak Rasul diutus kepada kaum yang bukan kaumnya dia? Siapa? Pernah tidak Allah mengutus seorang Rasul kepada suatu kaum di mana kaum tersebut tidak sekaum dengan Rasul itu? Kaum tersebut tidak sekaum dengan gimana dengan maksudnya? Rasul itu? Banyak Rasulullah kan. Sebelum Rasulullah itu nabi-nabi itu diutus untuk kaum-kaumnya deh. Oke, baca Ibrahim ayat 4 coba. Jangan itu kalau lari, kau jawab aja ini dulu. Sebentar, baca dulu Ibrahim ayat 4. Enggak, kau jawab aja ini dulu. Apa maksudnya ini? Kau jelaskan aja Matius ini. Sultan, coba kau ambil Quranmu, Jadi kau gini, baca Des, Ibrahim ayat 4. Jadi gini Des, aku simpulkan Des. Aku waktuku nggak banyak Des. Jadi di situ mau lari. Bukan mau lari, Tekan tombol melarikan Nggak, di diri. situ tuh, Des. Melarikan diri. Aku Melarikan kepada diri. domba-domba yang hilang dari umat Israel. Melarikan Aku diri. hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak usah Melarikan diri. Lari. dipimpin oleh Yesus. Itu namanya ngaku-ngaku, oke? Lari, Sultan lari. Sekarang kau bilang murid-muridnya situ ada tulis muridnya. Lari Itu aja si yang Sultan. disampaikan. Mau lari. Assalamualaikum. Lari? Nggak jadi aku Lari? assalamualaikum. Selamat Lari? malam di sini. Aku udah urusan di sini. Lari. Aku ada urusan. Oke, silakan lari Selamat. Sultan. Lari. Oke. Silakan lari Sultan. Lari dia sudah. Iya ya, ini orang yang janjian dia mau debat sama saya, ternyata dia tidak hadir ya. Memang nggak akan ada yang berani teman-teman. Andi. Oh, si Andi itu
Itu nanti kalau datang lagi ke sini langsung saya blokir itu si Andi itu. Itu sering banget naik ke sini cuma naik doang terus hilang lagi tuh. Coba naik lagi ya biar langsung saya blokir. Coba si Andi yang tadi coba naik lagi biar saya blokir biar nggak usah naik lagi ya. Itu sering banget itu naik saya naikin tapi turun. Ya. Kembali lagi ke tema, teman-teman. Kenapa Bang Edis percaya dengan kata-kata orang Islam? Yang percaya siapa? Pong cantinya. Oke, kita naikkan dulu. Pong cantinya. Halo Bang, selamat malam, Shalom, Elohim. Selamat malam, Shalom. Kristen ya Bang ya? Saya Katolik Bang. Oh Katolik ya. Ya, Mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana Bang? mau tanya Bang, Oke, silakan Bang. kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Nabi Muhammad kemana ya Bang? Itu aja Bang. Ya itu makanya kita undang Muslim untuk menjawab itu. Ya Hanya itu Bang. makasih. Itu Oke. aja, Bang. Shalom, Terima kasih, semangat Bang. Tuhan Yesus Shalom, memberkati. semangat. Amin, amin, amin. Ya, silakan ya, teman-teman Muslim ya, naik kemari. Kita diskusi ini. Dagang Batagor, Muslim Bang? Halo? Halo? Ya, sampai sekarang ya, konon kabarnya belum ada satupun umat muslim yang bisa menjawab ditanya di mana keberadaan Muhammad, saudara-saudara. Bahkan Quraisy Shihab pernah mengatakan, siapa yang bilang bahwa Muhammad ada di surga? Langsung ngamuk, saudara-saudara, ngamuk. Langsung ada yang ngomong begini begitu tentang Quraisy Shihab, saudara-saudara. Ternyata disuruh nunjukin di mana Muhammad di surga. Pusing juga dianya. Aduh. Si Aljabar ngintip-ngintip di bawah si Aljabar. Mana ya? Berani naik nggak saya ini? Aduh, gimana saya ini naik babak belur terus kata Aljabar. Si Aljabar ngintip-ngintip dia. Aduh, saudara-saudara. Oke lah, kita kembali ke tema tadi ya teman-teman ya. Sebenarnya janjian sama seseorang, dia inbox saya. Sudah saya turuti dia. Sudah saya turuti, tetapi orang yang menantang dia yang lari duluan. Persis kayak Jumai ya. Saya tantang seluruh pendeta di Indonesia, giliran didatengin lari, di mute. Aduh, Juma congor aja kau gedein. Nggak malu, nggak punya malu. Ya Aljabar, Jangan gimana? di-kick Edis, jangan di-kick ya. Kamu Aljabar. kalau saya tunjuk data pasti di-kick. Oke, gimana kalau kita Oke, sama-sama yang tadi tema tadi, gimana kalau kita sama-sama konsisten sesuai dengan tema? Iya tadi, ya mengikut apa? Yesus atau Nabi Muhammad. Oke, Mau yang itu, bukan yang ini. nanti kita bandingkan. Kalian ikut Yesus apa Paulus? Karena di Alkitab kalian itu mengikut Paulus. Saya banyak data loh.
kamu mau tema yang mana sebenarnya? Muter-muter kemana-mana, kamu lari ke Paulus, lari ke ini. Yang dibahas Yesus dan Tadi Muhammad, tapi lari ke Paulus gimana yang sih? mengikut Yesus atau Nabi Muhammad. Tadi Kok lari ke mengikut Paulus? Yesus atau Nabi Muhammad. Itu faktanya, ini saya tunjukkan buktinya. Kalau kalian itu tidak mengikut Yesus, tapi mengikut Paulus. Saya tunjukkan gitu. data ya. Oke. Oh gitu. Lihat teman-teman ya. Nanti saya Jadi di-kick nih. temanya Pasti enggak, saya di-kick. sebentar, enggak ada Ki, kamu enggak, temanya gitu loh yang saya tentukan. Orang Kristen mengikuti Yesus atau Paulus, itu temanya maksudmu. Iya. Terus anunya yang muslim Dia apa di-kick dibahas ya, nanti? kalau saya buka data ya. Enggak, yang nanti kalau ke Ya, muslimnya apa kalau diskusinya, kamu- perbandingannya? Ya terserah mengikut apa? Enggak, kamu bikin Nabi tema aja belum Muhammad lulus gitu loh. atau mengikut orang lain. Enggak, kamu bikin tema Loh, aja itu belum perbandingan. lulus. Kita kan dua arah nih. Nah, saya tanya sama kamu nih. Iya, satu Kalian nih tema dua mengikut arah aja. Kalau Yesus atau Paulus. Ya ini mengikut Yesus atau itu Paulus. namanya tema. itu namanya bahas satu arah, enggak dua arah. Jangan takut dong. Bukan takut. Ternyata takut dia teman-teman. Teman-teman ternyata takut dibongkar ya. Ternyata dia pengikut Paulus. Oke, Di saya mana tunjuk data ya. di Nih, mana nih. kami ikut Paulus di mana? Oke. Jangan di-kick ya, jangan di-kick ya. Ini kebiasaan Edis, Enggak ada, teman-teman. enggak Kalau ada, saya enggak buka ada. data, Hmm. dia langsung kick. Oke. Hmm. Ini ya, nih. Hmm. Nih. Kita lihat ya, di Yohanes 14:12 dikatakan, nih perkataan Yesus nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sementara Yesus itu ibadah hari Sabat. Nah, kalian ibadah hari Minggu itu siapa yang perintah Edis? Mana ibadah hari Tunjukkan Sabat mana? Dalilnya kalian ibadah Enggak, hari Minggu. mana ibadah itu mana? Lukas 4:16. Baca, mana Ia baca? datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari apa nih teman-teman? Hari Sabat terus? ia masuk ke rumah ibadah. Yesus hari Sabat nih ibadahnya. Nah, kalian Minggu di mana dalilnya? Coba. Jadi kalian ikut Yesus apa Paulus? Udah? Ayo Edis. Enggak, di mana? Jangan kick Edis ya. Enggak, sebentar. Enggak akan saya kick. Di mana di situ wajib masuk Dan ke mulai rumah gugup dia, ibadatnya hari teman-teman. Sabat? Mulai gugup dia. Enggak, yang saya tanya sama Ini kamu di mana? kebiasaan, oke? Iya, di mana Oke. di situ wajibnya masuk Yesus nih. rumah ibadat itu hari Sabat di mana? Enggak, kamu tunjuk Oke. dulu sama saya 10 bahwa perintah wajibnya Tuhan, apa enggak isinya, boleh Dis? di hari Senin, enggak boleh di hari Selasa, enggak boleh di hari Minggu, mana? Coba mana? Loh, itu 10 Loh, perintah loh. Tuhan. Dengar. Dia mulai Udah, lari, kamu ngomong dulu teman-teman. aja. Kamu 10 ngomong dulu. perintah Kamu Tuhan, ngomong sampai puas kalian baru boleh saya ya. Kuduskanlah. Oke, siap ya. Jadi teman-teman, dalam 10 perintah Tuhan itu, dalam Taurat itu muliakanlah kuduskanlah hari Sabat. Maka ayatnya nggak usah ayatnya hari Sabat. Ayatnya. Loh, ini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut nih pada hari Sabat nih. Makanya di Yohanes 14:12 nih, barang siapa nih? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Kamu nggak usah ngos-ngosan baca itu, kok ngos-ngosan sih? Masuk ke tempat Nggak ibadah. usah. Oke. Nggak usah ngos-ngosan, kamu bacanya biasa aja. Kecil. Oh ya. Oke. Nggak usah ngos-ngosan, Jadi, bacanya biasa aja. Dengar ya. Yesus itu santai. Yesus itu masuk rumah ibadah itu hari Sabat. Kalian hari Minggu mana? Dalilnya mana? Udah Kalian selesai itu belum? pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ih, kamu udah selesai belum? Kalau udah selesai ngomong, biar gantian saya ngomong dari tadi. Kau ulang lagi. Bantah. Udah. Ya udah bantai. Udah Dis. ngomongnya. Makanya Enggak, kau ngomongnya udah Oke. belum? Makanya nih teman-teman,
Oke, belum. Makanya di 1 Korintus terus. 15 nih, Paulus mengaku Bapa nih, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu Aduh, pendidik kalau dalam lompat Kristus, lagi. kamu tidak mempunyai Satu Bapa. dulu lah, Nih, bikin karena argumenmu, akulah Aljabar. dalam Kristus Yesus. Jadi nih, Paulus ini mengaku sebagai Bapamu, Edis. Jadi kalian itu mengikut Paulus, bukan mengikut Enggak bisa Yesus. nggak satu-satu dulu yang dibahas. Yang kau mau bahas mana? Bisa nggak fokus dulu kau Oke. satu dulu? Mana dalil ibadah hari Minggu? Sudah, Pengajaran Yesus, perintah Yesus, ibadah hari Minggu mana? sudah belum? Sudah. Baik. Sudah. Nggak ada Tunjukkan di ayatnya ya. Bible itu. Perintah Yesus, ibadah kau hari katanya Minggu. udah. Enggak, kau masih ngomong terus. Udah belum ngomongnya. Oke. Nanti iya, saya udah, ngomong, udah. kau ngomong lagi. Iya, udah. Yang penting tunjukkan perkataan Yesus, ibadah hari Minggu. Udah. Sudah. Di mana di situ Yesus ngomong ibadah hanya boleh hari Sabat mana? Tidak boleh ibadah selain hari Sabat mana? Bentar. Teman-teman, Eh, oke. kok Kenapa saya bilang muter-muter? gitu? Kamu kok aneh? Nih. Kamu tahu nggak arti ibadah itu Nih apa? ya, nih. Oke, tunjukkan Yesus ibadah hari Minggu. Tunjukkan Yesus ibadah hari Minggu. Coba, mana? Mana ayatnya? Bahwasanya ibadah itu Yesus apa? pernah Enggak, ibadah hari ibadah Minggu. apa ibadah? Mana coba? Apa ibadah itu apa? Teman-teman, dia mulai lari nih Edis nih. Enggak loh, Jangan, yang saya tanya Edis, sama Edis, kamu Edis. ibadah itu Edis, apa? Nih. Oke, nih masuk rumah ibadah. Yesus Ya, masuk rumah ibadah ngapain? itu pada hari Sabat. Iya, Oh, di ada situ ibadah dong. di situ menunjukkan apa di situ? Apa itu? Di situ menunjukkan apa ayat itu? Yesus ibadah, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Mana di dan situ menurut dikatakan kebiasaannya- mana di situ dikatakan Yesus ibadah mana? Kok Nih, ketawa? Edis ya. Masuk Enggak, rumah ibadah. mana di situ Lalu- Yesus lalu beribadah berdiri, mana? Enggak, tulisan Yesus beribadah mana di situ? Mana? Loh. Nih, kebiasaannya nih. Kebiasaannya ibadah, Idis. Mana ada orang kebiasaannya tidak ibadah? Waduh, gawat nih, Idis nih. Logika kamu gimana, Idis? Kebiasaannya gini ya. Namanya orang kebiasaan. Pasti ini adalah Memang dasar kepala tukang dibenturin ke ubin ya kayak gini orang nggak pintar-pintar. Udah. Mana ayatnya? Yesus mengajarkan hari Minggu, Edis. Edis, mana ayatnya? Yesus mengajarkan hari ibadah Minggu. Mana coba? Yesus Ibadah mengajarkan hari Minggu. Mana? Enggak, Yesus mengajarkan hari Minggu. Ibadah. Aduh, mulai teman-teman, dia mulai tantrum nih. Enggak, Aduh. maksudmu gimana maksudmu? ayatnya? Maksudmu ibadah cuma hari Edis, Minggu aja Edis. gitu maksudmu? Oke. Edis, 10 perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Diulang Tapi lagi, kalian diulang kuduskan lagi. hari Aduh. Minggu. Nih, mana ajaran Enggak, Yesus kok kamu ulang terus memerintahkan gitu hari loh? Minggu itu mana? Loh, memerintahkan hari Minggu itu mana coba? Mana Edis? Memerintahkan hari Minggu gimana sih maksud kamu? Ibadah hari Minggu mulai pura-pura bodoh dia teman-teman. Dia mulai bego dia, mulai tidak tahu dia. Ibadah hari Minggu itu perintah Yesus mana ayatnya? Enggak, Mana saya enggak ngerti maksud kamu. Pertanyaan kamu itu seperti apa pertanyaan kamu? Teman-teman, dia mulai linglung dia, pura-pura nggak tahu. Sudah, Dia ngomongnya sudah betul-betul belum? ini. Mana ayat? Tunjukkan ayat perintah Yesus ibadah hari Minggu. Ya, Mana kamu coba? ngomongnya sudah belum? Udah, tunjukkan. Ibadah itu setiap hari. Enggak cuma hari Minggu, enggak cuma hari Senin, enggak cuma hari Selasa. 10 perintah Tuhan di Taurat ini ya. Teman-teman, dia pura-pura nggak tahu. Dalam Taurat 10 perintah Tuhan, Edis, kuduskanlah hari Iya, Sabat. makanya muliakanlah jangan hari kau Sabat. pikir, Nah, makanya jangan kau kalian pikir kuduskan hari Kristen itu, Minggu. jangan kau pikir pengertian Kristen itu ibadah itu kayak kalian, ibadah cuma hari Jumat doang. Gitu loh. Aduh, Sekarang teman-teman sekarang saya nih tanya ya. sama kamu. Saya gunakan logika kamu yang sama. Kamu diciptakan untuk Aduh, ibadah, betul kacau. nggak? Ini dulu. Sebentar. Saya ikuti logikamu. Saya ikuti logikamu. Teman-teman, dia mulai lari nih. Saya ikuti Dia logikamu, mulai lari nih Aljabar. tadi. Mana Aljabar, ayatnya? dengarkan. Perintah ibadah Saya hari ikuti Minggu itu logikamu mana? sebentar. Saya ikuti logikamu. Teman-teman, dia Kamu mulai lari kamu nih. Mulai diperintahkan lari dia nih. diperintahkan untuk ibadah nggak? Kamu diciptakan untuk Ini ibadah dulu. nggak? Jangan ke Islam dulu. Sebentar, Jangan kamu ajaran Islam dulu, diperintahkan ini untuk dulu, ibadah Idris. nggak? Dengar dulu. Dengar, kamu diperintahkan untuk ibadah nggak?
Edis, jangan lari, Gelagapan, jangan lari. kamu diperintahkan untuk ibadah nggak? Ini dulu. Nggak usah, nggak usah. Kamu Jangan diperintahkan untuk ibadah dulu. nggak? Ibadah sahabat dulu. Kamu diperintahkan Edis, untuk ibadah nggak? Jangan lari, Edis. Teman-teman, dia mulai lari nih. Ini dulu ibadah minggu. Mana ibadah minggu? Ayatnya Nggak, mana, Edis? gimana? Maksudmu ibadah Cinta minggu Yesus, gimana? Di mana ada ibadah mana? minggu? Di mana? Ibadah Enggak, di Yesus mana ada ibadah memerintahkan minggu, di ibadah mana? Itu mana? Di mana ibadah Kalian minggu? itu menguduskan hari Minggu. Kalian itu Di ibadah mana? Di berjamaah mana? hari Minggu ke gereja. Sedangkan Yesus itu hari Sabat. Enggak, di mana? Yesus Enggak, ibadah itu apa? ibadah Enggak, saya tanya dulu hari sama kamu, Sabat. ibadah itu apa? Kalian itu, oh iya. Enggak, sebentar, Aljabar, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Enggak, ibadah itu Oke, apa? Ibadah Edis. Apa ibadah itu apa? Ibadah Edis. Oke, tenang Apa dulu, ibadah itu apa? santai. Enggak usah turun dong. santai-santai. Ibadah Oke? itu apa? Ibadah itu apa? Oke, santai. Jangan panik dong. Santai dulu. Kamu Oke. yang panik. Ibadah itu apa? Ya itu tenang dulu. Apa ibadah itu? Edis mulai ketar-ketir ya. Oke, ibadah Edis itu adalah ritual suatu agama, baik berdoa. Oke, kamu dan diciptakan masuk untuk ke apa? rumah Ibadah itu adalah ibadah Edis. Kamu diciptakan untuk apa? Itu ibadah. Enggak, kamu diciptakan untuk Ibadah, apa? Tapi ini ritual Edis. Kamu diciptakan Edis. untuk apa? Nih, Edis. Takut. Kamu diciptakan untuk apa? Ini ritual Edis. Kamu diciptakan untuk apa? Edis. Kalau kau nggak jawab, ku tendang. Edis. Kau diciptakan untuk apa? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Langsung tenang. Ini ku sahabat kirim Edis. kau ke Ini laut, ritual Edis. ke laut kau. Ya, jadi teman-teman, begini ya jawabannya. Tidak ada di dalam Bible bahwa kamu harus ibadah hari Sabtu, hari Minggu, nggak ada. Nggak ada. Kau cari di dalam Bible, nggak ada itu. Ya. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah perbaktian. Kapan kamu harus berbakti kepada Tuhan? Setiap hari, bukan cuma hari Minggu. Ada aja kamu. Nggak pinter-pinter. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan video tadi. Tidak perlu banyak orang untuk mengubah dunia. Kekuatan destruktif dari sebuah tujuan jahat akan membingungkan pikiran. Kengerian yang ditimbulkan oleh kebencian, betapa tidak berdayanya kita ketika pertahanan diri ditaklukkan. Jika budak kebencian dan ketakutan dapat mengubah dunia dengan kekerasan, seberapa besar dunia dapat diubah oleh kasih? Tujuan kita adalah tujuan tertinggi, saudara. Kekuatan kasih tidak ada bandingnya. Tetapi siapa yang akan hidup dan mati untuk perjuangan tersebut, sampai kita bertindak, kita hanyalah potensi. Ketika kita mengasihi, kita menunjukkan kuasa penebusan dosa. Hidup saatnya bagi orang-orang yang tertidur untuk diaktifkan dengan tindakan kasih dan belas kasihan yang ekstrim. Ketika kasih dibangunkan, gerbang neraka diserang. Ketika kasih menyembunyikan wajahnya, dunia ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dunia kita berteriak dalam kesedihan yang ekstrim yang dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim, yang hanya dapat diredakan dengan kasih yang ekstrim. Alkitab berkata, berbicaralah dan bertindaklah sebagai orang yang akan diadili menurut hukum Allah yang memerdekakan manusia. Sebab Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak mengenal belas kasihan, tetapi belas kasihan lebih kuat daripada hukuman. Tertulis di Yakobus 2 ayat 12 sampai 13. Kita tidak boleh lupa bahwa musuh terbesar dari kejahatan adalah kebaikan, dan bahwa keadilan harus ditempa oleh belas kasihan.
Buat saudara-saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu, agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas ya, seperti apa yang tadi saya katakan di kolom komentar dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Karena itu adalah salah satu meresponi apa yang telah kita buat di konten-konten gereja YouTube. Ketika saudara menulis Tuhan Yesus baik, itu sangat mulia bagi kami karena saudara telah meresponi, menonton sampai habis video ini. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.